Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maria Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips, dan juga motivasi dalam hidup. Jadi, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Sahabatku sekalian, ketika diriku bercermin di kaca, aku jadi malu melihat bayangan yang berjilbab putih. Itulah diriku, tapi nyatanya hati dan tingkah lakuku belum sesuai dengan pakaianku. Sering ngomongin orang, belanja gak karuan, pilih-pilih teman, kadang ngiri-ngirian, sering juga dandan berlebihan. Tapi akhirnya diriku mengerti arti jilbab ini tak hanya pakaian ataupun hiasan, tapi lebih lagi jilbab putih ini akan mengantarkan diri kita pada ridho ilahi. Sahabatku sekalian yang baik hatinya, dari lagu yang saya nyanyikan tadi yang dipopulerkan oleh grup Nasyid Bestari, jelas di sini saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk bercermin seperti yang sudah saya lakukan tadi pagi. Saya bercermin, di sana ada satu sosok makhluk yang menggunakan jilbab putih, yang akhirnya saya terinspirasi untuk menyanyikan lagu ini. Oke, jadi kita kasih judul saja konten kita hari ini, muhasabah diri. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, muhasabah diri atau menghisab diri sendiri atau introspeksi diri sendiri ini sangat dianjurkan dalam agama kita, agama Islam. Kenapa seperti itu sahabat? Karena awal dari sebuah kehancuran dan malapetaka itu berasal dari kesombongan. Kita tahu ya sahabat bahwa sombong adalah salah satu sifat dari iblis laknatullah. Sampai detik ini iblis masih terus membujuk rayu orang-orang yang ingin menjadi sekutunya. Kenapa? Karena iblis juga ingin banyak teman nanti di hari pembalasan nanti. Sahabatku sekalian, muhasabah diri, menghisab diri atau introspeksi diri sama dengan kita bercermin. Dan cermin itu selalu berkata apa adanya. Ketika kita menangis, maka bayangan di cermin pun akan sama seperti itu. Dia menangis. Tidak akan seperti ini, kita bercermin, kita menangis, terus gambar yang di cermin itu dia ketawa-ketawa. Nggak mungkin. Jadi cermin itu selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang ada di depan cermin. Jadi sebelum kita ngomongin orang, sebelum kita membongkar aib orang, kita harus introspeksi diri dulu. Jadi introspeksi diri sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, muhasabah diri, menghisab diri, introspeksi diri sering dilakukan oleh para anbiya, para nabi. Yang pertama, kita sebut saja Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa. Sahabat juga pastinya sudah tahu ya kisahnya. Waktu itu Siti Hawa merajuk kepada suaminya supaya dipetik
buah yang nampak sangat lezat itu. Dan Nabi Adam tahu bahwa buah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipetik dan dimakan. Tapi karena bujuk rayu iblis, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa pun memetik dan memakan buah terlarang itu, yang disebut dengan buah khuldi itu ya sahabat. Lalu apa yang terjadi sahabat? Allah murka dan mengusir Nabi Adam dan Siti Hawa untuk meninggalkan surga. Kala itu iblis tertawa terbahak-bahak saking bahagianya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa waktu itu? Para sahabat yang baik hatinya, Nabi Adam tidak marah, tidak mencak-mencak pada iblis laknatullah, tidak menyalahkan iblis sedikit pun, tapi mereka berdua introspeksi diri, menghisap dirinya sendiri. Mereka menyadari bahwa semua kesalahan ada pada diri mereka berdua. Setelah itu Nabi Adam berdoa, yang doa Nabi Adam ada dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Rabbana ya watarhamna lanakunanna minal khasirin. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itu kisah doa, itu doa Nabi Adam alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 23. Kisah selanjutnya yaitu kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Para sahabat juga sudah tahu ini ceritanya pasti sejak kecil. Waktu itu Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kaumnya. Tapi apa yang terjadi sahabat? Kaum di negeri itu, penduduk di negeri itu menolak ajakan Nabi Yunus alaihissalam dan mereka malah mengolok-olok Nabi Yunus. Setelah itu Nabi Yunus mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah mengatakan pada Nabi Yunus kalau mereka tidak mau beriman maka Allah akan memberikan azab kepada mereka. Nabi Yunus pun menyampaikan hal itu kepada kaum di negeri itu, tapi masih saja kaum itu tidak menurut. Sampai akhirnya Nabi Yunus merasa marah dan Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Setelah kepergian Nabi Yunus, kaumnya menyadari bahwa Nabi Yunus memang benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun mencari kemana-mana Nabi Yunus tapi tidak bertemu. Nabi Yunus kala itu yang masih dalam kondisi marah, dia pergi, dia pun naik sebuah perahu yang besar. Karena cuaca sangat buruk, maka nahkoda menyuruh ke semua penumpang untuk membuang bawaan-bawaannya yang berat. Setelah bawaan-bawaannya dibuang semua ke laut, masih kurang, yaitu harus ada satu orang yang dikorbankan. Dikocoklah waktu itu dan yang keluar itu nama Nabi Yunus alaihissalam. Yang ada di sana, yang ada di kapal tersebut tidak mau kalau Nabi Yunus yang dikorbankan. Dikocok beberapa kali tetap yang keluar Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus melemparkan dirinya sendiri ke tengah lautan. Di tengah-tengah dia melompat ke tengah lautan tersebut, atau di saat Nabi Yunus melompat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan sebuah ikan paus yang besar. Akhirnya ketika Nabi Yunus melompat, maka dimakanlah Nabi Yunus oleh ikan paus tersebut tanpa merobek baju ataupun kulitnya sedikit pun. Nah, ketika berada dalam perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus terus bermuhasabah, menghisab dirinya, introspeksi dirinya, sampai dia menangis dan berdoa. Dan doanya juga sangat terkenal dan sering kita ucapkan.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sahabatku sekalian, doa ini baik sekali kita ucapkan setiap saat. Bahkan ada rekan kita, sahabat kita yang lain mengamalkannya secara istiqomah 100 kali setiap malam. Mudah-mudahan kita pun bisa seperti itu. Kisah selanjutnya yaitu yang ketiga ya, tentang Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ya sahabat, Nabi Muhammad SAW sudah dijamin oleh Allah manusia yang berbudi pekerti yang agung. Tapi kenapa Rasulullah masih terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti yang diungkapkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW kepada umatnya waktu itu, kepada para sahabatnya, wahai manusia, hendaklah kalian bertobat kepada Allah. Aku pun selalu beristighfar, aku pun selalu bertobat kepada Allah setiap malam, setiap hari, setiap malam. Masya Allah, Rasulullah SAW yang sudah menjadi manusia agung juga masih tetap mau bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita yang dosa pun kita tidak terhitung banyaknya? Mudah-mudahan kita semuanya bisa bermuhasabah ya para sahabat semuanya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, ada hadis yang mengajarkan kita untuk senantiasa menghisab diri, untuk senantiasa introspeksi diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Bunyi hadis itu artinya adalah sebagai berikut: hisablah dirimu sendiri sebelum dihisab nanti, dan berhiaslah dengan amal soleh untuk pagelaran nanti, yaitu hari pembalasan. Di hadis lain yang masih diriwayatkan oleh Tirmizi, tidak dikatakan beriman dan bertakwa seorang hamba sebelum dia mampu mengoreksi atau introspeksi diri sebelum mengoreksi orang lain. Sahabatku sekalian, kita kadang-kadang sering melihat dan ada peribahasanya juga bahwa semut di ujung lautan sana nampak jelas sekali, tapi gajah meskipun di pelupuk mata tidak akan kelihatan. Jadi perbuatan orang lain itu kelihatan gede meskipun kecil. Nah, kita biasanya pandai seperti itu, pandai mengoreksi orang, tapi kita tidak mampu mengoreksi diri sendiri. Saya mengajak sahabat semuanya, mari kita lakukan hisab diri kita, bermuhasabah diri setiap saat, setiap waktu, every time. Oke sahabatku sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di konten kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk sahabat-sahabatku semuanya. Diakhiri dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.